Shalom, selamat sore teman-teman. Salam dari Single Spring, California. Saat ini saya berada di perbatasan California dan Nevada. Ya, seperti biasa, saya kembali akan menyampaikan renungan singkat, kiranya boleh menjadi berkat bagi teman-teman sekalian. Ya, kita tahu bahwa masalah itu akan datang silih berganti dalam kehidupan kita. Tetapi saya percaya orang yang memiliki tujuan, orang yang memiliki misi yang jelas dalam hidupnya, mereka akan tetap berdiri kokoh ketika badai datang menghadang. Saya akan bagikan renungan, saya ambil dari Filipi 1. Filipi 1 ayat 12 sampai dengan 14. Dikatakan demikian. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ketika Rasul Paulus dia masuk dalam penjara, mungkin sebagian orang berpikir bahwa tamatlah sudah riwayat Rasul Paulus karena dia sudah masuk di dalam penjara, seolah-olah pelayanannya akan berhenti dan akan berakhir. Tetapi apa yang kita lihat dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, ternyata justru di dalam keadaan dia di penjara, dikurung, dia tetap melakukan tugas panggilan pelayanannya. Bahkan semakin dia berdampak dan berbicara lebih keras lagi dari dalam penjara kepada orang-orang yang dia layani. Dia terus berbicara dengan tegas, dengan jelas tentang panggilan Tuhan dan tentang pesan-pesan dari Tuhan untuk dia boleh beritakan. Ya, saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami saat ini, tetapi mungkin saja kita sedang mengalami seperti Rasul Paulus sedang dipenjara oleh keadaan atau situasi yang membuat kita sepertinya tidak berkutik, sepertinya kita sulit bergerak. Saya juga mengalami berbagai macam keadaan dan situasi yang membuat saya seolah-olah tidak tahu harus berbuat apa lagi dalam hidup saya. Pelayanan saya seolah-olah sudah tertutup, pintunya seolah-olah tertutup. Mungkin ada orang yang menutupnya, berusaha menghalangi pelayanan saya. Mungkin juga ada kuasa lain, atau saya tidak tahu, apapun yang berusaha untuk menghalangi pelayanan saya. Tetapi justru di dalam situasi seperti ini, saya mengambil waktu ini sebagai suatu kesempatan untuk saya boleh terus datang kepada Tuhan. Saya boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan dan duduk diam di kaki Tuhan, membiarkan Tuhan berbicara secara intim, secara pribadi dengan saya dan keluarga, supaya Tuhan membimbing, mengarahkan kemana saya harus pergi, kepada siapa saya harus berbicara. Ada masa-masa tertentu seperti kita di penjara. Sepertinya kita sudah terkurung dalam keadaan, sudah terpisah dari orang-orang di sekeliling kita. Ada jarak yang memisahkan. Orang-orang mungkin sudah mulai menjauh. Teman-teman yang dulu dekat dengan kita, bahkan mungkin memuji-muji kita, mengapresiasi kita, perlahan-lahan mundur dan seolah-olah kita sendirian. Saya mengajak teman-teman untuk kembali belajar dari kisah Rasul Paulus, bahwa kalau kita memiliki tujuan hidup yang jelas, misi hidup yang jelas, apapun keadaan kita akan tetap berjalan sesuai dengan arah tujuan yang telah Tuhan tetapkan, yang telah Tuhan desain untuk kita tentunya. Ya, desain Tuhan untuk bagi saya adalah saya boleh mengerjakan amanat agungnya. Dan misi itu tidak bisa digerakkan atau tidak bisa dilarikan atau dicuri oleh siapapun. Tidak ada yang bisa menggeser arah tujuan hidup saya. Fokus hidup saya tidak akan ada yang bisa menggeser. Kenapa? Karena Tuhan yang mendrive saya, Tuhan yang menyetir, Tuhan yang mengendalikan arah hidup saya, dan saya mau terus berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Allah.
Artinya apa? Saya akan tetap terus mengerjakan tugas panggilan pelayanan saya. Saya akan terus memberitakan Injil. Saya akan terus memuridkan. Saya akan terus memberitakan firman Allah, baik atau tidak baik waktunya, kemanapun, ke ujung-ujung muka bumi. Baik di Indonesia, di Amerika, di pedalaman, di hutan, kemanapun Tuhan bawa, saya siap untuk pergi. Kenapa? Karena saya punya tujuan, saya punya fokus yang jelas dari Tuhan, dan saya akan berjalan terus di sana. Saudara, mari kita belajar dari kisah Paulus ini. Penjara tidak membuat dia mati. Penjara tidak membuat dia berhenti. Dia tetap mengerjakan tugas panggilan pelayanannya. Bagaimana dengan saudara? Saya mengajak kita semua, teman-teman sekalian, untuk boleh kembali belajar dari Rasul Paulus. Mari terus berjalan bersama dengan Tuhan. Seberat apapun keadaan saudara saat ini, mari tetap fokus kepada panggilan pelayanan kita. Jangan berhenti, jangan mundur. Walaupun situasi ekonomi tidak baik, walaupun mungkin sakit penyakit mungkin menyerang kita, mungkin masalah demi masalah silih berganti menghantam kita, mungkin teman-teman kita meninggalkan kita, mungkin kita difitnah, mungkin saudara dikeluarkan dari organisasi, mungkin saudara dianggap tidak memiliki kemampuan yang cukup, saudara tidak dipandang tidak cakap, sudah dikeluarkan dari lembaga pelayanan saudara, atau dari manapun tempat saudara hidup selama ini. Saya mau berkata bahwa Tuhan punya rencana untuk saudara. Tuhan punya rencana buat kita. Mari fokus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan beserta dengan saudara. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.